Dan dibilang di Salatiga ini untuk pengusaha travel itu dibilang lebih senior ya, lebih senior dari, karena kunci utamanya itu adalah Apa? mencintai pekerjaan sendiri. Oke, selamat pagi kaum rebahan, pengangguran, beban orang tua. Gimana kabar Anda sekarang? Apakah masih menjadi pengangguran-pengangguran yang bermimpi menjadi orang sukses tanpa ada gerakan yang pasti? Di sini dengan saya Siva AS, dengan podcast ini saya akan hadirkan cerita-cerita yang menarik dari beberapa pekerja dan juga pengusaha yang dimana saya kasihkan kepada Anda sekalian agar kalian mempunyai pandangan hidup menjadi lebih baik. Sebelumnya mohon maaf, di sini saya berpakaian seperti ini, pakai pakaian Intel ya, pakai jaket hitam, kemudian pakai topi hitam. Dalam artian apa? Biasanya menggunakan batik. Karena apa? Terus terang belum ada sponsor yang masuk ini. Terus terang. Oke, lanjut. Di sini saya sudah bersama narasumber handal kita kali ini. Kita bertemu dengan seorang owner atau pengusaha salah satu jasa transportasi di Salatiga, yaitu Alnadia Trans. Oke, mohon maaf. Alnadia Trans. Oke, kita ulangi bersama salah satu owner pengusaha jasa transportasi Alnadia Trans. Udah betul? Ya. Oke, udah betul. Dengan siapa ini kali ini? Nama saya Subadana Adi Saputra, biasa dipanggil kalau nama panggung ya nama panggung, nama apa ya? Panggilan teman-teman itu biasanya dipanggil Poci. Poci, oke, dengan Poci ya. Ini dengan Kak Poci. Kak Poci, Mas Poci atau Bro Poci ini? Tuan. Lu jangan iya deh. Enggak, oke. Oke, di sini kita sama Kak Poci, di mana kita akan berbagi sebuah atau beberapa pengalaman cerita selama membangun usahanya sampai saat ini dan juga keluh kesahnya, biar teman-teman juga mengetahui bagaimana sih bagi pengalamannya dari seorang driver sekaligus pengusaha, ownernya sendiri langsung ini. Kak Poci, di Alnadia Trans ini sudah berdiri kisaran berapa tahun ini? Dibilang kalau baru ya masih baru sebenarnya. Masih baru. Ya sekitar 2 sampai 3 tahun lah. 2 sampai 3 tahun. Ya, baru itu. 2 sampai 3 tahun. Sekarang umurnya berapa sih? Baru 23, OTW 24. Yang benar? Ya. OTW 24 tahun ini. 24 tahun, berarti kisaran 20. Teman saya ini sudah merintis usahanya seperti itu. Apa kalian tidak ingin seperti ini? Dalam Jangan. artian apa? Jangan. Dalam artian apa? Begini teman-teman pengangguran. Kita itu kalau mempunyai keinginan tidak harus memandang sudah tua dulu baru kita berusaha gitu ya. Jadi kalau kita punya keinginan ya udah kita laksanain, langsung kita progreskan gitu ya. Oke. Ada aksinya. Selagi kita mampu sih sebenarnya. Selagi kita mampu. Kalaupun They ask you how you are, you just have to say that you're fine. apa ya? You're not really Kita udah fine. punya You just tekad, can't get into it kita udah because punya cita-cita atau target ke depannya. Iya. Itu pasti insya Allah akan berani lah, walaupun umur kalian masih 17, 18. Itu kalau udah mempunyai tekad atau mental untuk berani survive, ya. itu insya Allah pasti bisa. Pasti bisa. Begini Kak Poci, kalau awal mula berdirinya Alnadia Trans ini ya, Anda kan ownernya sendiri, seperti itu. Itu kan biasanya ada latar belakang yang membuat Anda itu mempunyai tekad besar buat memulai ini. Kadang ada yang memang pada posisi terendah-rendahnya, kadang sedang patah hati, ada juga. Kadang ada juga memang cacian atau hinaan dari orang-orang di sekitar kita kan gitu. Ada enggak latar belakang awalnya? Jadi gini, sebelumnya tadi saya hapus dulu ya untuk owner ya, untuk owner. Jadi Gimana? kalau dibilang saya owner enggak, tapi lebih ke tim ya. Kita kerja tim. Oh, Jadi kerja di tim. situ nggak ada yang namanya bos, Mm-mm. nggak ada yang namanya juragan. Kalau bahasa di pengusaha kan juragan gitu kan. Iya. Itu kita nggak ada. Jadi kita benar-benar kerja bareng, kita saling support bareng. Ya intinya gitulah tim.
Terus dulu itu kita berdiri itu sekitar tahun berapa ya? Ya pokoknya 2 tahun 3 tahun yang lalu lah. Nggak bisa itu hitungan. Ya karena lupa Ya. terus terang lupa itu pertama berdirinya tahun kapan tuh lupa. Jadi awalnya itu ya saya cuman iseng-iseng sih, sebenarnya nggak sengaja saya punya usaha seperti itu, saya nggak sengaja. Nggak sengaja, oke. Kalau nggak salah dulu pertama kali juga sama Iya, pertama kali kan juga sama dia ini orangnya ini. Jadi begini teman-teman, dulu memang kalau waktu masih mahasiswa dulu ya di semester berapa pertengahan itu kita punya pandangan membuat jasa travel, tour dan lain sebagainya. Alasannya apa? Dulu itu kita di waktu mahasiswa ya. Itu ada magang, ada PPL, pergi ke sana kemari itu pada proyek itu, pada teman-teman entah itu dari apa ya, nggak bisa kita sebutkan satu persatu. Ya itu jangan, itu dapur lain, jangan disebutkan di sini. Jadi kita punya keresahan yang dimana kita ingin membuat suatu wadah agar bisa menjembatani mahasiswa-mahasiswa yang nggak punya dulu ya, itu biar tetap bisa PPL atau kuliah apa namanya? Kuliah Ya PPL ya itulah kuliah Ya. kerja lapangan. Kuliah kerja lapangan, itu KKN. Oh iya, KKL. Kuliah kerja nyata. Oh iya, mohon maaf, kuliah kerja lapangan ya. Jadi touring ke perusahaan-perusahaan, kemudian di instansi-instansi yang terkait dengan jurusan kita. Dan tentunya itu kan pasti pakai jasa transportasi. Nah, yang kita keluhkan di situ. Yang kita keluhkan sebagai orang yang tidak punya dan lain sebagainya, ada yang keberatan orang tuanya seperti itu dulu ya untuk di dasarnya. Oh malah saya baru ingat. Kok malah ini yang istilahnya malah mengulik ya? Oh gitu ya. Oke begitu, lanjut ya Kak Paci ya. Ya. Tadi sudah untuk sejarahnya. Kan belum itu sejarahnya. Oh, itu belum. kan cuman baru awalan kan emang pertama kita kan dulu ya pernah lah iseng-iseng buat nggak sengaja terus berawal dari rental mobil dulu. Rental mobil ya benar. Rental mobil nggak sengaja minjem punya orang direntalin. Orang dulu ya, dulu awalnya berarti benar-benar nggak punya gitu. Benar-benar nggak punya. Kita minjem punya rentalan, Rentalan. kita rentalin lagi. Kita sewain. Lagi. Kita cuman istilahnya sistemnya nge-up harga ya. Berapa harga? Misal dari rental misal dulu harga 150, kita jual 175 dan 25.000 masuk ke kita, yang 150 punya yang pemilik rental atau pemilik mobil. Nah, dan ternyata mulai dari situ kok kepercayaan. Ada apa ya? Kok lumayan ya kita ya. Lumayan gitu ya. Lumayan. Terus kebetulan teman-teman yang lain juga banyak yang nyari kita buat nyariin mobil Iya. gitu terus. Karena kepercayaan tadi ya. Servisnya Servisnya full service ya. Full service. Apaan kita nggak ada servis dulu. Enggak, maksud saya servis kita ke customer atau orang yang minjam kita itu Ya maksimal gitu. alhamdulillah ya. bisa Memuaskan bisa diterima di situ. Terus lama kelamaan ya. nggak tahu kenapa yang terkenal cuman saya gitu. Oh gitu ya. Jadi tersingkir kan, yang terkenal cuman saya, yang tukang rental mobil yang terkenal itu cuman saya. Ya udah teman-teman percayanya ya sama saya. Ini maaf loh. Sama saya nunjuknya ke saya gitu. Oke. Jadi gitu. Terus saya iseng-iseng ya nggak iseng-iseng lagi itu. Udah istilah mulai serius lah ya. Udah digiatin lagi mulai apa ya? Mulai buat sistem. Nah, terus gitu ya. Manajemennya itu lebih tertata gitu ya. Ya kalau manajemen itu masih baru-baru sih. Tapi dulu kan belum, masih individu dulu, masih jalan sendiri. Jadi istilahnya apa ya? Saya dulu belum punya kru lah istilahnya. Masih istilahnya apa ya? Istilahnya masih jalan sendiri berdikari. Nah, ya itu yang namanya rintis kan seperti itu. Namanya rintis. Nah, terus ternyata di kampus itu yang modelnya kayak saya,
yang nyewain mobil itu ternyata bukan cuman saya, Ada juga tapi ada teman saya. Itu 2 orang. 2 orang. 2 orang. Nah, terus Jakarta itu ya? bukan Orang itu. mana? Itu orang sini aja, orang kampus. Oh, orang kan. Nah, terus kan sama-sama satu kontak kan itu, satu kontak HP. Jadi saling pantau story HP juga. Misal dia promosi, saya ikut promosi, dia promosi lagi. Nah, dari ketiga orang ini kok saya punya pemikiran, Punya pemikiran. kok aneh ya. Kok aneh? Kita timbul pertanyaan gitu ya? kok aneh. Saya apa istilahnya? Kita temen, bertiga itu temen, tapi kok kayak punya usaha sendiri-sendiri dan usahanya itu sama gitu. Sama. Nah, maka dari Kenapa itu, tidak gabung gitu ya? nah itu, makanya itu saya kebetulan itu di kantin ya, di kantin kampus. Di kampus. Pas cek-cek HP, saya buat story ready unit, Ini. ready unit, apa gitulah. Nah, terus pas saya lihat story teman saya, dia juga buat story ready unit juga. Teman saya yang satu lagi juga ready unit plus supir gitu. Nah, makanya itu. Terus saya punya pemikiran, Ketemu di kantin itu. saya japri satu-satu tuh. Saya Sini japri, gitu, kantin ngobrol bareng gitu. ngopi kantin. Happy. Nah, ngopi terus kita ngobrol di situ. Kita kayaknya sama sih. Kita punya usaha rental mobil gitulah, istilahnya nyewain mobilnya orang gitulah intinya. Iya. Nah gitu, terus kayaknya kita jadi satu, kayaknya cocok. Ini kita saling bantu, saling support gitulah. Iya. Ya akhirnya endingnya jadi itu. Jadi Jadi otomatis langsung kita buat grup di situ. Personil cuma 3. 3 orang dulu awalnya ya. Awal 3 orang, ya kita jalan seadanya dulu. Dan pertama kali job itu kita ke Pantai Wediombo. Wediombo itu ya, Gunung Kidul. Gunung gitu. Nah itu pertama kali job. Itu pakai apa itu? Itu pakai elep juga. Pakai alat. Pakai elep. Kita elep pinjem punya orang buat wisata. Wisata. Ya, dari situ job pertama kali. Habis pertama kali, terus ternyata ada lagi susulan job. Kita bagi bertiga ini. Kemarin yang belum berangkat siapa? Oh, ini. gitu. Ya udah kasih ke dia. Oke. Berangkat. Nah, rolling terus sampai ya Sampai akhirnya besar apa customernya, pelanggannya yang dulu pernah nyewa, pernah menggunakan jasa travelnya itu ada teman atau ada yang mau pergi kembali itu pakai jasa ini. iya, lagi gitu. ya alhamdulillah pelanggannya belum pergi. Belum pergi. Ya. Ya ada beberapa sih yang sempat kecewa tentang pelayanan Pelayanannya. kami. Iya. Ya jujur dulu sempat nggak maksimal ya. Mungkin dari segi unit atau segi pelayanan dari kami juga. Itu juga jadi alasan utama mereka untuk Iya. cari yang lain gitu. Malah dari apa pengalaman buruk seperti itu yang menjadi kita lebih baik kan gitu ya. Ya. Baik, Jadi sampai saat ini bisa berdiri dengan kokoh seperti itu dan dipercaya nggak cuma di Salatiga saja ya saat ini ya. ya, Jadi dari luar Salatiga pun juga ikut ya malah jasanya gitu ya. kebanyakan dari luar Salatiga sih. Dari luar. Iya. Dari luar Salatiga. Kota malahan. Kita langganan kita kebanyakan dari kota-kota tetangga sih, dari Boyolali, dari Semarang juga. Semarang. Ya, kalau untuk Salatiga sendiri ya mungkin kita karena masih baru ya, masih baru dari yang lain gitu ya. dari yang lain, karena di Salatiga tuh kan banyak banget Banyak banget yang istilahnya punya usaha seperti ini. Usaha tour and travel. Dan dibilang di Salatiga ini untuk pengusaha travel itu dibilang lebih senior ya, lebih senior dari kota-kota lain. Jadi ya jam terbang kita yang sebagai pemain baru juga masih terbatas. Masih gitu. terbatas ya, masih kalah ya yang Iya senior tadi. masih kalah. Kemudian kalau di sini Kak Poci, untuk di jasa tour and travelnya sendiri
itu selain jasa layanan untuk wisata, ziarah, kemudian acara-acara kampus seperti itu ya, Iya. itu ada jasa pengantaran keluar kota, ada rental mobil juga atau gimana Kak? Ya kalau itu pasti sih, kalau itu pasti ada. Kalau jasa travel luar kota, istilahnya dari Solo jurusan ke Jakarta atau Solo ke Surabaya, itu kita melayani. Melayani juga. Nah, terus ada lagi kita juga melayani jasa ekspedisi. Ekspedisi itu gimana? Ekspedisi itu? Ekspedisi pengiriman barang. Oh iya, pengiriman barang. Ya, pengiriman barang. Nah, kalau kemarin-kemarin kan kita fokus, kalau awal-awal kan fokusnya ke jasa penumpang ya, Jasa penumpang ya, pariwisata, travel, terus rental mobil itu. Tapi sekarang kita mulai mencoba survive lagi ke jasa ekspedisi. Ekspedisi tadi. Ya. Kalau ini Kak, keluh kesah dalam artian apa, pengalaman negatif ya atau pengalaman buruk ya, ini mungkin juga saya lontarkan pada teman-teman narasumber kita sebelum-sebelumnya ya, para pengangguran. Itu ya, pengangguran itu ada enggak contoh, katakanlah pernah deh kita ngerentalin mobil dibawa orang kayak gitu ya, nggak dikembalikan dan lain sebagainya, itu kan susah ya, itu menjadi masalah. Pernah nggak mengalami seperti itu atau yang lain yang membekas lah? Iya, kalau itu dulu sering. Sering. Iya, sering. Gimana Itu dulu, aduh, saya lupa orangnya tuh. Karena begitu agak banyak juga sih. Banyak ya, nggak yang- terasa ya mungkin ya. Orang-orang yang usil kayak gitu. Itu dulu kalau saya hitung sampai sekarang ya sekitar hampir 13-an mobil lah. 13 13-14. Penyelesaiannya gimana itu? Pusing nggak? Iya, pusing, tetap pusing. Tapi ya alhamdulillah, karena apa ya, kita juga punya komunitas. Ada komunitas. Kita komunitas bukan hanya di Jawa Tengah ya, di istilahnya se-Pulau Jawa, se-Sumatera, Bali. Jadi Indonesia, lewat nasional berarti ya. lewat komunitas itu kita bisa istilahnya melacak Tahu, kembali melacak. mobil yang sempat Dibawa lari lah ya, katakanlah seperti itu. ya sempat piknik sendiri lah. Sendiri tanpa tuan. Ya alhamdulillahnya pulang ya, walaupun kita juga ikut Mengeluarkan biaya. mengeluarkan biaya juga yang cukup ya, masya Allah sekali, bikin pusing. Tapi ya alhamdulillah kembali lagi. Alhamdulillah. Jadi pengalamannya seperti itu teman-teman ya. Bagi kalian yang ingin merintis usaha baru kalian dan sudah menerima cobaan, katakanlah jual apa, jual pakaian tidak laku dalam 1 bulan, itu kalian udah nyerah, itu nggak patut dicontoh. Contoh lah Kak Boci ini, sampai hitungan mobil baru awal dari nol ya, bangun dari nol, kemudian Dari minus. dari minus malahan ya, bukan dari nol lagi, dari minus. Karena minjem dan lain sebagainya, sampai mobilnya sampai 14 kalian itu dibawa lari sama orang, itu tetap sampai saat ini masih berdiri kan gitu. Ya, karena kunci utamanya itu adalah Apa? mencintai pekerjaan sendiri. Mencintai pekerjaan sendiri. Kalau misal teman-teman punya usaha atau pekerjaan, tapi kok ya walaupun gajinya gede, tapi kok merasa nggak betah, itu berarti memang kurang mencintai, kurang mencintai pekerjaan itu. Mungkin juga bukan apa, karakternya di situ kan, itu bisa juga ya. Ini pertanyaan selanjutnya Kak Boci. Saya mau ngasih pertanyaan yang umum. Apa? Terkait hobi ya. Ada hobi apa enggak? Hobi apa ini? Hobi biasanya begini, dari teman-teman saya yang sebelumnya yang jadi narasumber di podcast ini terkait untuk pekerjaan dan juga pengusaha, itu kebanyakan rintis usahanya itu karena hobi.